Halo teman-teman semua, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Sophie Craft, yang pada tutorial kali ini akan ngajakin kamu semua untuk membuat anting-anting dari bahan manik-manik dan kawat. Ikuti terus tutorialnya dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan anting. Yang pertama adalah tang potong, kita gunakan untuk memotong kawat. Yang kedua adalah tang penjepit. Tang ini kita gunakan untuk melilitkan kawat yang cukup tebal. Yang ketiga adalah manik-manik pasir yang berwarna perak. Manik-manik ini cukup kecil ya, karena bentuknya seperti pasir. Yang keempat adalah kawat khusus perhiasan yang berwarna silver, ukurannya adalah 0,4 mm. Yang kelima adalah sepasang kait anting yang berwarna silver. Selanjutnya yang keenam adalah sepasang manik-manik akrilik putih berbentuk bunga. Pada bagian belakangnya ada lubang untuk memasukkan kawat. Yang ketujuh adalah manik-manik mutiara putih dengan diameter 8 mm. Dan yang terakhir adalah manik-manik mutiara putih dengan diameter 4 mm. Inilah bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan anting. Kita langsung saja mulai cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita potong kawat sepanjang 1,5 meter. Kawat ini lalu kita bagi menjadi dua. Lalu kita masukkan manik-manik mutiara putih yang berukuran 4 mm. Manik-manik ini kita tarik hingga bagian ujung dari kawat seperti ini. Apabila telah mencapai bagian ujung, lalu kita lilitkan. Agar mempermudah lilitan, biasa saya meletakkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam di antara dua kawat. Kira-kira seperti ini kita lakukan 3 hingga 5 lilitan. Kita pastikan lilitannya cukup padat ya. Selanjutnya kita masukkan manik-manik yang kedua, masih tetap dengan ukuran yang sama, yaitu 4 mm. Kita beri jarak kira-kira 0,5 cm, lalu kita lilitkan. Caranya sama persis hingga membentuk dua buah cabang. Selanjutnya kita akan memasukkan manik-manik yang ketiga, masih dengan cara yang sama. Kita beri jarak 0,5 cm, lalu kita lilitkan. Saat ini kita telah memiliki 3 manik-manik mutiara yang membentuk cabang 3. Selanjutnya kita lakukan lilitan pada batang utamanya kira-kira 3 hingga 5 lilitan. Lalu kita masukkan manik-manik mutiara putih yang berukuran 4 mm. Akan tetapi di sini kita tidak membuat jarak, langsung kita lilitkan saja sehingga manik-maniknya berada di tengah dari anting. Berikutnya kita masukkan manik-manik pasir yang berwarna perak. Manik-manik ini kita masukkan sebanyak 5 buah karena ukurannya cukup kecil, jadi manik-manik yang kita masukkan juga cukup banyak. Di sini kita akan memberi jarak kira-kira 0,5 cm, lalu kita lilitkan. Jadi untuk setiap cabang biasanya kita akan memberikan jarak kira-kira 0,5 cm. Akan tetapi jika kita ingin meletakkan pada batang utama, kita tidak perlu membuat jarak, langsung kita lilitkan saja. Jika tadi kita membuat cabang di sebelah kiri, sekarang kita akan membuat cabang di sebelah kanan dengan menggunakan manik-manik pasir. Masih tetap dengan jumlah yang sama, sebanyak 5 manik-manik pasir, dan kita beri jarak kira-kira 0,5 cm, lalu kita lilitkan. Di sini kita dapat melihat bahwa manik-manik mutiara putih yang terakhir kita masukkan berada pada bagian tengah anting, dan manik-manik pasir merupakan cabangnya yang berada bagian kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan lilitkan pada batang utamanya sebanyak 3 hingga 5 lilitan, lalu kita masukkan
manik-manik mutiara berukuran 4 mm dan kita lilitkan. Hanya saja jika manik-maniknya terletak di bagian tengah, kita tidak perlu memberi jarak dan lilitannya hanya 1-2 lilitan saja ya. Selanjutnya kita akan memasukkan 3 buah manik-manik. Yang pertama adalah manik-manik pasir, yang selanjutnya adalah manik-manik mutiara putih yang berukuran 4 mm, dan yang ketiga adalah manik-manik pasir. Karena ini merupakan cabang, jadi kita beri jarak 0,5 cm lalu kita lilitkan. Kita akan melakukan pada bagian kiri dan kanan ya. Sebenarnya kita juga dapat memvariasikan manik-manik dengan warna atau bentuk yang berbeda ya. Misalkan kita menggunakan manik-manik yang berbentuk tetes atau lonjong, ataupun manik-manik akrilik yang berbentuk daun, atau warnanya tidak harus selalu putih. Jadi ini semua tergantung pada kreativitas kita masing-masing ya. Bentuknya juga tidak harus selalu sama, hanya biasanya dalam pembuatan perhiasan dengan kawat ini metode dan teknik yang digunakan hampir sama. Jadi teman-teman mungkin dapat mencoba membuat untuk bentuk yang lain, itu juga boleh, tidak harus selalu seperti ini ya. Nah, sekarang kita telah selesai membuat bentuk cabang yang berikutnya. Setelah selesai, kita lilitkan kembali batang utamanya. Jadi kalau kita lihat di sini, modelnya itu makin ke atas dia makin besar. Untuk bagian tengah kita letakkan manik-manik mutiara yang berukuran 0,4 mm. Hanya saja bagian cabangnya semakin lama akan semakin besar. Saat ini kita akan memasukkan 3 manik mutiara putih yang berukuran 4 mm. Ini dapat dilihat di sini, semakin ke atas bentuknya akan semakin besar. Caranya hampir sama, beri jarak 0,5 cm lalu kita lilitkan. Kita akan melakukan hal yang sama juga untuk bagian sisi yang lainnya. Di sini saya menyarankan teman-teman agar menggunakan kawat yang cukup panjang ya. Karena kalau kawatnya berlebih itu tidak masalah, kita tinggal memotong kawatnya. Hanya saja kalau kawatnya kurang, kita harus menambah kawat yang baru dan akan terdapat banyak bekas potongan kawat. Selain itu juga akan mengurangi keindahan dari anting kita. Jadi usahakan kawatnya jangan terlalu pendek ya. Oke, saat ini kita telah selesai untuk membuat kedua cabang yang terdiri dari 3 mutiara putih. Selanjutnya kita lilitkan batang utamanya. Lalu kita masukkan manik-manik mutiara putih berukuran 4 mm pada bagian tengah batang dan langsung kita lilitkan. Kadangkala mungkin terjadi kesalahan dalam lilitan, harusnya kita lilit ke kanan lalu kita lilit ke kiri. Itu tidak masalah ya. Kalau ada kesalahan maka kita tinggal putar arah lilitannya saja. Selanjutnya kita akan memasukkan manik-manik mutiara putih dengan ukuran 8 mm. Di sini terlihat ukuran manik-manik semakin lama semakin besar ya. Kita akan memasukkan pada kedua sisi, bagian kiri dan kanan. Saat ini kita akan memasukkan pada bagian kanan. Di sini terlihat semakin besar manik-manik yang kita gunakan akan semakin mudah dalam pembuatannya ya. Kita telah selesai, lalu kita akan melakukan lilitan pada batang utamanya. Kita lakukan kira-kira 3-5 lilitan. Selanjutnya kita masukkan manik-manik akrilik berbentuk bunga. Lalu apabila telah selesai dimasukkan, kita lakukan lilitan kembali seperti ini. Hanya saja di sini bukan 3-5 lilitan lagi, tapi kita lakukan lilitan yang cukup banyak. Mungkin kira-kira 1,5 hingga 2 cm. Apabila telah selesai,
kita putar kawat ke arah bawah, lalu kita lilitkan hingga membentuk lubang seperti lingkaran. Kira-kira seperti ini. Di sini kita melihat masih ada sisa potongan kawat ya. Jadi kita putar kembali, kita pastikan hingga potongan kawatnya tidak ada lagi. Hal ini penting ya, karena bekas potongan kawat ini dapat menusuk telinga kita apabila digunakan. Apabila telah selesai, kita buka besi yang ada pada kait anting menggunakan tang penjepit. Lalu kita masukkan pada hiasan anting yang telah kita buat dan kita tutup kembali. Kita telah selesai dalam pembuatan anting. Selanjutnya teman-teman tinggal membuat pasangan anting yang satu lagi dengan cara yang sama persis ya. Ini adalah hasil akhir setelah kita selesai membuat sepasang anting dari manik-manik dan kawat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Hasil akhirnya cantik, mewah, dan elegan kan? Teman-teman dapat mencobanya di rumah ya. Teman-teman juga dapat menggunakannya dalam acara pesta seperti pesta pernikahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Nantikan terus video-video berikutnya di channel Sophie Craft. Sampai jumpa.